Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya hormati, jamaah majelis taklim Al-Arab yang berbahagia selamanya. Paling senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Puja dan puji marilah kita selalu haturkan pada Allah, Zat yang menguasai langit dan bumi, Zat yang mengendalikan setiap diri, Zat yang membalik-balikan hati, Zat yang memberikan kepada kita nasib-nasib yang terbaik untuk kita semuanya, dan kita tinggal memilih mana yang akan kita ambil dari pilihan-pilihan yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dapat mencermati, dapat menyimak, dapat memahami, sekaligus dapat mengambil kebaikan-kebaikan yang Allah sebarkan di alam raya ini, dan kita beruntung bisa menikmatinya dengan penuh kesadaran dan juga hati nurani yang setulus hati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam, kekasih agung Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga yang suci dan para sahabat yang setia. Alhamdulillah kita kembali hari ini berada di bulan Maulid atau bulan Maulud, tepatnya bulan Rabiul Awal, tepatnya lagi sekarang tanggal 10 Rabiul Awal ya. Sebab hari Senin kan tanggal 12. Kenapa siapa tanggal 12 hari Senin? Karena hari Senin libur kan? Dan kenapa libur merah? Karena tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi ingatnya hari Senin depan lusa ini tanggal 12 Rabiul Awal, dan hari ini adalah hari Sabtu, berarti tanggal 10 Rabiul Awal. Alhamdulillah kita Allah berikan usia sampai hari ini. Rasanya belum lama kita berada di bulan Rabiul Awal, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, diberi usia, diberi peluang, dan juga diberi kesehatan sampai berada di bulan yang mulia, yang di dalamnya Allah utus atau Allah lewat ibu dan ayah Rasulullah, Allah lahirkan seorang manusia agung, yakni Nabi Muhammad SAW, melalui kelahiran dari ibunda dan ayahandanya, yakni ayahanda Abdullah dan ibunda Siti Aminah. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, khususnya yang sampai hari ini berada di bulan Rabiul Awal ini, selalu berusaha untuk memiliki ikatan dengan beliau, memiliki rasa memiliki atau sense of belonging kepada beliau, memiliki keterkaitan dengan beliau, memiliki keterikatan dengan beliau, sampai kapan sejak kita sadar, sampai nanti kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kelak kalaupun nanti kita sudah dipanggil Allah pulang nanti, lalu kita dibangkitkan di dalam kubur, lalu kita dikumpulkan di alam mahsyar, kemudian kita menggapai-gapai, mengais-ais pertolongan dari Allah pada saat itu, dan dengan sedikit amal kebaikan yang kita punya saat ini, sampai nanti kita dipanggil pulang, dan juga dengan banyaknya dosa yang kita punya sampai nanti kita mati itu, mudah-mudahan tetap kita mendapatkan anugerah berupa pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga melalui syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bagi mereka yang terus mengaitkan hatinya dengan beliau, baik dengan sholawatnya maupun dengan ingatannya, baik maupun juga dengan kebaikan-kebaikan keteladanan beliau yang dicontohkan, yang diajarkan, yang dituntunkan kepada kita semuanya, kita semoga semuanya bisa menjalankan sebaik-baiknya.
agar menjadi pembuka pintu syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang saya hormati, saya hari ini tidak berbicara tentang Maulid Nabi ataupun tentang Rasulullah secara khusus, tetapi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pengantar acara atau pembawa acara ataupun moderator atau pembawa acara ya, bahwa hari ini kita kembali mengkaji tafsir, dan salah satu ayat Al-Quran yang biasa ibu-ibu baca dalam setiap hari, mungkin juga ibu membacanya, atau setidak-tidaknya seminggu sekali pasti membacanya, atau dia juga kuat ibu-ibu membacanya pada seminggu sekali, atau kalaupun tidak seminggu sekali ya sebulan sekali, kalaupun tidak juga ya setahun sekali atau ya pokoknya sebanyak yang bisa kita lakukan. Insya Allah kita setidaknya pernah mendengar ayat ini dibacakan orang atau kita pun membacanya. Bahkan sebagian besar kita di sini insya Allah sudah banyak yang menghafalnya. yakni surat Al-Baqarah ayat-ayat terakhir, yakni ayat 286 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuh kan Arafah kan? Berarti sudah sangat hafal ayat-ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lanjutnya, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Udah segitu dulu aja. Yang lainnya mah bukan berarti ibu tidak hafal, pasti ibu sudah sangat hafal, tetapi sudah sampai situ dulu karena kita ingin coba bahas yang ini. Ibu-ibu punya beban nggak selama hidup? Banyak beban ya, banyak beban. Berarti beban itu sama dengan penderitaan begitu? Beban itu kewajiban ya, beban itu kewajiban atau sesuatu yang memberatkan kepada kita. Tetapi apakah itu penderitaan? Belum tentu. Karena boleh jadi ada orang yang senang diberi beban. Ibu kalau sedang ada dalam satu kumpulan masyarakat atau mungkin kepanitiaan, ibu tidak diberi tugas, enak nggak? Ongkos tertulis namanya si A jadi panitia anu, tapi cicing tekaing pada malam, enak nggak bu? Yang lainnya sibuk, ibu diam saja, nggak dapat tugas. Kira-kira perasaannya enak tidak? Kapan ibu merasa enak? Kalau sama yang lain juga diberi beban, kan diberi tugas. Banyak orang justru mencari jabatan kan, apa tuh? Untuk mencari beban kan? Banyak orang mengejar-ngejar beban dengan berupa jabatan. Maka di satu sisi kita mungkin ketika mendapatkan beban itu biasanya orang merasa berat. Tetapi dalam perspektif yang lain, sesungguhnya beban itu adalah anugerah. Beban itu adalah kepercayaan. Beban itu adalah amanat, sekaligus juga dia adalah rahmat, kasih sayang dari Allah untuk kita yang menerima beban itu. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak diberi beban, hidup sepanjang hayat dari kita lahir sampai kita mati, tidak punya tugas apapun, rasa-rasanya kita nih, apa bahasa zaman sekarang tuh, kayak gabut begitu ya. Gabut kalau dapat anugerah banyak, tapi kok nggak dikasih beban apa-apa, nggak dikasih tugas gitu, gaji buta. Oksigen tiap saat dapat, air setiap saat bisa kita nikmati, mandi dan minum dan sebagainya. Makanan pun masih bisa kita setiap saat waktunya, iya kan? Nah, seandainya kita bisa makan, bisa minum, bisa berjalan-jalan dan sebagainya, tapi tidak ada sesuatu yang bisa kita perankan dalam dunia, perasaan asa apa fungsi kita dalam dunia kalau begitu hanya menikmati saja? Kalau dalam bahasa Sunda, mohon maaf, ada istilah apa? Hardolin kan? Enak gak kita misalkan hanya hardolin? Enak gak kalau gitu Bu? Apa artinya Bu hardolin? Ibu sudah hafal lah. Dahar, dan ulin. Kalau kita hanya dahar kan berarti makan, menikmati hidup ya, bisa mendapatkan rezeki, konsumsi kita bisa masuk ke dalam tubuh kita, kita menikmatinya dengan baik. Kemudian setelah masuk kita apa? Keluarkan kan? Nikmat. Kemudian setelah itu apa? Ulin, main saja. Kira-kira sepanjang hayat itu kita lakukan, bakal bosan nggak Bu?
bosan juga hirup teh kieu wae, dahar deui. Ulin deui. Pada waktunya akan merasa jenuh. Dan kita akan muncul pertanyaan, masa kita menikmati banyak nikmatan dalam hidup tapi kok tidak ada tugas apapun yang kita terima? Apa sebagai mulang tarima kita kepada zat pemberi kita kenikmatan-kenikmatan hidup tadi gitu. Maka sebagaimana ada orang misalnya dalam suatu kepanitiaan, ketika yang lain bekerja, dapat tugas anu dan sebagainya, sementara dia diam, tepararuguh, diam saja, piraku jadi panitia tidak ada pegawaian, tebarang gawe. Tapi kalau misalkan mau digawe, gawe naon, mau berbuat apa, tidak ada tugas. Maka ketika seorang yang sudah ditunjuk jadi panitia, maka di antara kebahagiaan dia adalah dia mendapatkan tugas sebagaimana semestinya. Dan begitu dia dapatkan tugas yang tadinya belum, kemudian dia dapat, itu senangnya bukan main, luar biasa, itu adalah kebahagiaan. Maka begitulah juga ketika Allah memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat kelahiran, kehidupan, dan fasilitas nikmat yang Allah berikan kepada kita sepanjang hayat sampai nanti kita dipanggil pulang, itu kan semuanya anugerah dari Allah. Dan ketika kemudian Allah berikan kepada kita tugas-tugas atau taklif, beban-beban, ya entah yang kita sebut dengan ibadah-ibadah ritual maupun ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah sosial dan sebagainya, itu sesungguhnya adalah penghormatan dari Allah. Maka sekarang kita mari ubah cara pandang kita. Ketika kita mendapatkan perintah dari Allah, itu dilihatnya bukan sebagai beban yang memberatkan, tapi sebagai sebuah tugas yang merupakan penghormatan untuk kita. Sebagaimana kalau kita hidup gabut, tidak ada pekerjaan, kita pun merasa jenuh, maka ketika kita hidup di alam dunia ini sepanjang hayat kita, dan kita diberi oleh Allah peran-peran tertentu olehnya, maka peran yang Allah berikan kepada kita, tugas yang diberikan kepada kita, beban yang diberikan kepada kita, itu semuanya adalah anugerah. Bukan lagi dilihat sebagai beban yang memberatkan, tapi nikmat yang boleh jadi orang lain tidak dapatkan. Maka jika ada di antara kita yang hari ini atau hingga hari ini mendapatkan beban apapun jenisnya, beban pokoknya, baik itu beban ekonomi, mungkin beban hubungan dalam keluarga, beban hubungan dengan tetangga, beban hubungan dengan saudara dan sebagainya, maka kalau kita ingin terlepas dari sesuatu yang memberatkan, maka sebaiknya kita ubah perspektif kita, cara pandang kita pada beban-beban tadi, dari yang semula dirasakan memberatkan menjadi anugerah tersendiri bagi Allah, khusus untuk kita masing-masing. Apapun bebannya, apapun masalah yang kita hadapi, maka kalau kita lihat itu sebagai anugerah dalam bentuk yang lain dari Allah kepada kita, maka setidak-tidaknya hati kita akan terasa lebih plong. Itu yang pertama. Hati kita terasa lebih plong, dan ketika kita sudah plong, kan seolah-olah dalam pikiran kita menemukan satu lubang. Kalau kata orang Sunda, dir mobok menanggi gorowong, sedang ngebobok batu gunung, susah kan, berat dan mungkin juga lama serta melelahkan, tetapi begitu ngetruk lama-lama growong gitu, bahagianya luar biasa. Maka ketika kita melihat beban sebagai anugerah tersendiri dari Allah, setidaknya hati kita saat itu sudah mulai bergerak dari menjadikan beban sebagai pemberatan menjadi beban sebagai sesuatu yang meringankan, dan itu menjadi akhirnya plong. Dan kalau sudah plong, kan bisa kita hirup udara, bisa kita hirup kesempatan di depan, dan kemudian kita semakin kuat, semakin optimis, semakin percaya diri, sehingga yang tadinya bolongnya kecil mungkin pada akhirnya akan semakin besar, dan ditambah dengan rasa percaya diri kita yang semakin kuat pada saat itu, maka boleh jadi pada saat berikutnya anugerah-anugerah Allah itu akan datang kepada kita lebih banyak lagi. Jadi ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebankan
atau tidak membebani satu orang jiwa pun illa wus'a, kecuali sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan keluasan dirinya. Itu mana yukallifu di situ, atau dalam bahasa atau dalam bentuk isimnya namanya taklif, itu maknanya bisa jadi bukan semata-mata beban dalam pengertian yang memberatkan, tetapi sebagai sebuah anugerah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita biasanya menafsirkan ayat ini sebagai ayat tentang beban yang memberatkan, beban yang menyulitkan, atau masalah yang haru biru. Sehingga dengan pemahaman yang lama tentang taklif, kita berpikir bahwa ayat ini bercerita tentang bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali dengan kapasitasnya. Memberikan beban itu terjemahan dari kata yukallifu, yang dibentuk menjadi masdar menjadi taklif. Nah, kalau kita baca ayat berikutnya, sesungguhnya ayat ini tidak sedang bercerita tentang beban yang memberatkan, tetapi bercerita tentang peran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita bisa memahami ayat taklif bukan sebagai beban, tetapi sebagai peran, sebagai tugas, sebagai kewajiban, sebagai peran historis kita di alam dunia ini. Pertama, tadi sudah disampaikan di awal bahwa yang namanya beban itu adalah sebuah tugas dan itu merupakan sebuah penghormatan. Maka hari ini dan berikutnya, atau sejak kapan kita mulai menyadarinya sampai seterusnya, mari kita lihat bahwa ayat taklif itu bukan lagi dilihat sebagai beban yang menyulitkan, bukan sebagai masalah yang haru biru. Tetapi marilah kita mulai lihat bahwa tugas, beban, taklif itu dilihat sebagai tugas atau peran atau anugerah dan juga rahmat dari Allah kepada kita. Dan begitu kita diberikan beban yang khusus untuk kita dengan yang kita terima saat ini atau kapanpun, berarti tugas itu adalah spesifik untuk kita masing-masing, yang boleh jadi tidak Allah berikan kepada yang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seorang jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan wus'aha. Wus'aha itu dari kata wasi'a yasa'u, wus'an artinya keluasan, yang dalam bahasa mudanya bisa disebut dengan kapasitas atau kadar atau mungkin kemampuan. Nah, yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia itu bukan hanya kesulitan, tapi juga kemudahannya. Bukan hanya musibahnya, tapi juga anugerahnya. Bukan hanya sesuatu yang dianggap menyulitkan, tapi juga sesuatu yang dianggap memudahkan. Dan kesulitan maupun kemudahan, dua-duanya akan Allah berikan kepada seorang manusia wus'ah, sesuai dengan kapasitas dirinya. Sebagaimana beban diberikan kepada seseorang sesuai dengan kapasitasnya, maka anugerah juga diberikan kepada dia sesuai dengan kapasitas yang ia miliki. Tidak sebaliknya. Contoh, kita membentuk kepanitiaan. Kita melihat figur-figur si A, si B, si C dan seterusnya. Kita buat format kepengurusannya atau kepanitiaannya. Seksi anu, seksi anu, seksi anu, seksi konsumsi, kesejahteraan, sosial, bazar dan sebagainya. Kira-kira kita kalau menempatkan orang pada bidang-bidang itu sesuai kapasitasnya tidak? Bahwa kemudian ada mungkin overload dan sebagainya, tetapi setidaknya dalam konsep kita akan memikirkan setiap orang itu berada pada tempat yang sesuai kan dalam bayangan kita. Maka begitu kita juga diberi sesuatu oleh Allah berupa tugas-tugas itu, maka itu pasti beban tersebut atau tugas itu juga sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, hanya saja yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa ketika kita diberi tugas oleh Allah sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri kita masing-masing, nah yang tidak boleh kita lupa adalah bahwa fasilitas-fasilitas yang kemudian kita dapatkan dari tugas tersebut juga sesuai dengan
kapasitas kita masing-masing. Kalau kita seorang, misalnya katakanlah kalau misalkan kepala desa, maka dia mendapatkan beban sebagai seorang kepala desa dengan tugas dan kewajiban tupoksi sebagai seorang kepala desa. Cakupan wilayahnya hanya untuk urusan desa, masyarakatnya untuk sadesaun. Masalah-masalahnya pun hanya untuk yang berada di sekitar lingkungan desa dia sendiri. Nah, ketika beban yang sudah dia dapatkan adalah seperti itu kapasitas untuk satu desa, maka kira-kira fasilitas yang ia terima melewati Pak Camat tidak? Tidak, tapi sudah untuk fasilitas untuk seorang kepala desa, seorang ku. Naik lagi seorang camat, naik lagi seorang bupati, seorang gubernur, seorang presiden. Itu semuanya mengikuti. Beban mengikuti dengan fasilitasnya, atau fasilitas mengikuti dengan bebannya. Dua-duanya beriringan. Ini secara sosiologis dalam pengertian peran-peran sosial. Nah, tentu saja kita bisa melihat orang-orang yang kita ada yang bisa kita amati, kalau tokoh-tokoh, figur-figur ya. Nah, sekarang kita marilah coba kita pahami ayat ini untuk konteks individu kita masing-masing. Karena biasanya orang itu lebih peduli dengan urusan dirinya sendiri daripada urusan orang lain. Si A, si B tokoh tertentu mau dihujat, mau diapa terserah dia. Kalau yang hujat bukan saya, yang hujat orang lain. Walaupun dosa yang hujat bukan kita. Tetapi kalau yang punya masalah dari diri kita sendiri, kita punya pikiran nggak? Punya dong. Kita ingin segera lepas dari masalah yang kita hadapi kan? Nah, cuman ketika kita punya masalah, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita menilai atau mempersepsi masalah yang sudah menimpa kita. Nah, kita mencoba untuk mengkaji ayat ini yang kita sudah sering hafal, yakni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seorang jiwa, pada seorang manusia kecuali sesuai kapasitasnya. Dan beban di sini maknanya bukan semata-mata beban yang memberatkan, tetapi juga adalah anugerah yang membahagiakan. Baik musibah maupun anugerah, dua-duanya akan Allah akan Allah timpakan, akan Allah berikan kepada seorang sesuai kapasitas masing-masing. Begitupun tugas-tugas juga akan diberikan kepada manusia sesuai kapasitas masing-masing. Kita dalam akidah kita belajar atau dalam pelajaran dulu tentang usuluddin dan semacamnya, kita tahu tentang para nabi dan rasul. Kira-kira Bapak Ibu, Allah angkat seseorang jadi nabi dan rasul, itu orang yang luar biasa atau orang yang biasa-biasa saja? Orang yang luar biasa pastinya. Tidak sembarang orang diangkat menjadi nabi, tidak sembarang orang diangkat menjadi wali, dan tidak sembarang orang diangkat menjadi orang-orang tertentu pilihan Allah. Berarti Allah sudah memilih orang tertentu karena dia, orang-orang itu sudah memiliki kapasitas masing-masing yang pantas mendapatkan tugasnya dan juga fasilitasnya. Nah, begitupun dengan kita semuanya, ketika kita menjalankan kehidupan ini juga harus sadar dengan tugas masing-masing yang kelak juga kita akan melihat apa anugerah yang Allah berikan kepada kita. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pertama yang ingin saya berbagi bersama ibu-ibu sekalian dalam pemahaman tafsir ayat ini, pertama adalah bahwa ayat ini tidak bercerita tentang beban yang memberatkan semata-mata, tetapi juga taklif atau yukallifu di sini maknanya juga berkaitan dengan anugerah yang membahagiakan, sehingga baik beban yang memberatkan maupun anugerah yang membahagiakan, yang memudahkan, dua-duanya hanya akan Allah berikan kepada seorang sesuai kapasitas masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua masih tentang ayat ini juga. Mari kita sama-sama ubah perspektif kita. Jika selama ini kita memahami, mempersepsi, atau bahkan meyakini bahwa beban itu memberatkan, maka sekarang marilah kita mulai berpikir, memperbarui cara pandang kita dengan terhadap beban itu, bahwa beban atau tugas atau peran yang Allah berikan kepada kita itu bukan sebagai beban yang beratkan lagi, tetapi sebagai sebuah penghormatan. Sebagaimana anak gadis
ketika dia belum menjadi istri, dia bisa kemana-mana bebas. Tentu saja dalam pengawasan dan lindungan orang tuanya. Dia belum mendapat kewajiban sebagai seorang istri berinteraksi dan saling melayani dengan suaminya. Tetapi ada banyak orang yang ketika sudah masanya harus menikah, justru gadis itu akan merasa mendapatkan kebahagiaan ketika ia sudah menjadi seorang istri dengan menikah. Pada usia tertentu ketika belum menikah, maka justru itu malah sebaliknya. Yang tadi kelajangan adalah sesuatu yang membahagiakan bagi dia, tapi begitu sudah saatnya tiba dan dia belum mendapatkan rezeki itu misalnya, maka dia mungkin sudah mulai merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam dirinya. Nah, begitu pun seorang manusia mendapatkan peran. Ketika orang mendapatkan peran baru, maka peran baru itu adalah anugerah yang juga sangat atau menjadi sebuah penghormatan bagi dirinya sepanjang hidupnya sesuai dengan kapasitas yang ia bergerak. Ketika seorang bayi beranjak menjadi seorang anak, kemudian menjadi seorang remaja, menjadi seorang dewasa dan seterusnya, itu semuanya bergerak dengan beban sekaligus juga dengan anugerah yang masing-masing terima dengan kapasitas masing-masing. Jadi yang kedua yang ingin kita sampaikan bersama-sama ibu-ibu ini adalah bahwa tugas atau peran itu bukan lagi dilihat sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah anugerah yang eksklusif untuk masing-masing orang. Seorang gadis, seorang jejaka ketika sudah menikah, dia punya peran baru. Nah, peran baru itu adalah anugerah buat dia yang boleh jadi pada usianya ada banyak temannya yang lain yang belum mendapatkan anugerah tersebut. Maka begitulah juga kita ketika hari ini kita mendapatkan peran-peran baru, tugas-tugas baru, maka itu juga mesti dilihat sebagai penghormatan Allah secara khusus untuk kita, untuk meningkatkan siapa kita, mengupgrade diri kita. Tentu saja nanti dengan persoalan yang ada di dalamnya, sekaligus juga dengan fasilitas yang akan kita terima dalam peran itu bersama-sama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiganya kita akan lanjutkan ayat berikutnya, bahwa pemahaman tadi yang saya sampaikan, bahwa ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bukan semata-mata tentang beban yang memberatkan, melainkan juga tentang anugerah yang membahagiakan. Itu bisa kita telusuri dari kalimat ayat sesudahnya. Apa ayat sesudahnya? Kalimat berikutnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terus laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Coba ibu-ibu paham nggak artinya laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat? Kalau kita lihat terjemahan, kita coba lihat terjemahannya. Kita cek. Dalam terjemahan misalnya dipahaminya sebagai begini: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang ia perbuat. Nah, ini bercerita tentang pahala dan siksa. Kalau terjemah di sini di mushaf yang saya pegang, ya di mushaf yang ibu-ibu pegang mungkin ada pemahaman tafsir terjemahan yang berbeda. Tetapi dalam terjemahan di mushaf yang saya pegang ini, laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat diterjemahkan sebagai laha pahala, 'alaiha siksa. Pahala atas kebaikan yang dikerjakan, siksa atas kejahatan yang dikerjakan. Nah, kalau kita bicara pahala dan siksa, kapan terjadi biasanya dalam bayangan kita? Pikiran kita biasa kalau kita bicara siksa dan pahala itu pikirannya ke alam akhirat ya Bu ya? Bukan dalam dunia. Sedangkan ayat yang sebelumnya tadi la yukallifu nafsan, itu di mana ceritanya? Dalam dunia. Karena kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu bercerita tentang beban dan anugerah yang Allah berikan pada manusia itu dalam dunia, baik berupa kewajiban, berupa hal yang sunnah dan semacamnya. Berarti kalimat sesudahnya pun laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat itu juga berkaitan dengan apa yang kita akan terima dalam dunia. Bukan bercerita tentang pahala dan siksa, tentang ganjaran dan dosa dan semacam itu, tetapi tentang apa yang akan kita dapat dan apa yang akan menimpa kita di alam dunia ini juga, berkaitan dengan ayat yang sebelumnya.
Nah, saya akan coba mendekati dengan pendekatan bahasa ya. Laha ma kasabat. Di situ kalimatnya adalah laha, ada lam sama ha. Lam itu artinya mempunyai atau untuk atau di sisi atau kepada dan makna lain semisal. Tetapi secara mudahnya la di situ maknanya ada sesuatu yang biasanya yang baik-baik atau yang enak-enak atau yang mudah-mudah atau yang suka-suka atau bahagia. Sedangkan wa 'alaiha maktasabat di situ ada kata 'alaiha, ada ala dan ha. Yang arti letterleknya ala itu adalah di atas. Nah, di atas itu artinya sesuatu yang membebani seseorang. Kalau misalkan kita sebut botol di atas meja. Botol di atas meja berarti di atas meja ada botol. Berarti meja dibebani oleh botol kan? Berarti botol adalah beban bagi sebuah meja. Nah, kalau beban berarti itu sesuatu yang kalau ada perspektif yang umum itu sesuatu yang memberatkan si meja tersebut. Maka ketika ada ungkapan 'alaiha itu dipahaminya sebagai sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang duka, sesuatu yang menyulitkan. Dalam doa ketika kita mengunjungi pengantin atau kita ke acara undangan, kita mendoakan pengantin dengan ungkapan bagaimana Ibu? Barakallahu laka, terus wa baraka alaika, atau barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Ada laka atau lakuma, ada alaikuma atau alaika. Adalah, ada Allah. Apa perbedaan makna antara barakallahu laka dengan wa baraka alaika? Yang kalau diterjemahkan orang-orang umumnya memahaminya sebagai semoga Allah berikan berkah kepadamu saja. Laka kepadamu, alaika kepadamu. Kalau maknanya sama, kenapa disebut berbeda? Nah, kalau kita kaji secara bahasa, laka dan alaika maknanya berbeda. Barakallahu laka wa baraka alaika, secara mudahnya itu sesungguhnya maknanya begini. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan kepadamu keberkahan, laka untukmu pada saat engkau mendapatkan kemudahan. Ketika menikah, berumah tangga, kan orang pasti akan mendapatkan kemudahan dalam rumah tangga kan. Nah, ketika sedang mendapatkan kemudahan, kelapangan rezeki, kebaikan hidup dan semacamnya, semoga kebaikan-kebaikan itu, rezeki-rezeki yang diterimanya itu, fasilitas nikmat yang ia dapatkannya itu tetap berada dalam keberkahan dari Allah. Wa baraka alaika, dan semoga Allah pun tetap memberikan kepadamu keberkahan dalam duka kau, dalam duka engkau, dalam kesulitan engkau, dalam masalah-masalah yang kau terima. Jadi berkah Allah tidak hanya kita harapkan berdoa itu hanya ketika sedang mudah, tapi kita tetap ingin agar Allah berikan kepada kita keberkahan, baik dalam keadaan kita sedang sulit maupun sedang kita dalam keadaan mudah, baik kita sedang lapang maupun sedang susah. Karena keberkahan itu tidak eksklusif untuk kebaikan-kebaikan atau kemudahan-kemudahan semata-mata, tapi keberkahan yang kita ingin dapatkan dari Allah itu adalah keberkahan saat suka maupun keberkahan saat duka. Jika ada orang yang ketika dapat rezeki tapi hidupnya sulit, hidupnya tidak baik, hidupnya rusak dan hancur, berarti kebaikan dia tidak dapatkan berkah dari Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada dia tidak dapatkan keberkahan dari Allah. Atau ada orang yang sedang sulit tapi hidupnya hancur yang kesulitan itu, berarti Allah tidak berikan pada dia keberkahan dengan kesulitannya. Nah, kita yang kita harapkan adalah ketika kita sedang mudah kita tetap dapat berkah, ketika kita sedang susah pun harapan kita adalah agar Allah tetap berikan kepada kita keberkahan. Jadi keberkahan hidup tidak hanya kita harapkan kepada Allah itu, dari Allah itu saat kita mudahnya saja, tapi juga saat kita sedang susah. Maka ungkapan doa dalam silaturahim pengantin itu, barakallahu laka wa baraka alaika, secara mudahnya maknanya adalah semoga Allah memberikan anugerah keberkahan kepadamu baik saat mudah maupun saat susah, saat sedang sulit maupun sedang lapang, saat sedang sempit maupun sedang luang.
saat sedang suka maupun saat sedang duka. Semuanya ingin kita berada dalam keberkahan dari Allah. Dan itu juga doa bukan hanya untuk pengantin. Jika pengantin baru kita doakan dengan kebaikan, kira-kira yang ingin didoakan keberkahan untuk hidup itu pengantin baru perlu nggak Bu? Yang perlu dapatkan keberkahan tidak hanya pengantin baru, tapi juga pengantin bari itu lama ya. Pengantin lama juga sama yang dapatkan keberkahan. Maka ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, itu maknanya berkaitan ayat sebelumnya tadi. Laha ma kasabat, baginya apa yang ia usahakan. Berarti kaitannya kan, kalau tadi di sini sebutnya pahala. Nah, kalau di sini sebut pahala, maka kalau untuk konteks urusan dunia bisa anugerah, bisa kebaikan, bisa rezeki, bisa nikmat, bisa fasilitas hidup maupun yang lain-lain. Ya, maka sahabat. Begitupun waliha maka sahabat, maka akan menimpa dia apa yang menjadi usaha dia. Jadi beban yang Allah berikan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, pertama sesuai kapasitas kita masing-masing. Tetapi kalimat itu dilanjutkan dengan kalimat berikutnya yang merupakan warning buat kita. Laha ma kasabat, baginya apa yang ia usahakan, maksudnya kemudahan, kelapangan, kebahagiaan baginya kalau dia mengusahakannya. Waliha ma kasabat, dan atasnya juga kesulitan, kesempitan, kesusahan akan menimpa dia atas apa yang ia kerjakan juga. Pada bulan yang lalu, mungkin ibu masih ingat, kita merumuskan tiga konsep untuk menjalani hidup. Jadi pertama berdoa, kedua apa Bu? Berusaha dulu, berusaha yang ketiga berbuat baik ya, trilogi hidup, berdoa, berusaha atau bekerja, yang ketiganya adalah berbuat baik. Nah, laha maka sabat wal maktasabat itu juga kaitannya dengan itu. Maka jika ada seseorang ingin segera lepas dari apa yang kita anggap sulit itu, pertama adalah kita perbaiki dulu mindset kita tentang kesulitan yang kita terima, tentang masalah yang kita terima. Kita berpikir positif dulu tentang apapun yang menimpa kita, betapapun kita merasakannya sulit. Tetapi jika kesulitan yang menimpa kita itu kita anggap dalam pikiran kita di awal sebagai sesuatu yang positif dahulu, maka setidak-tidaknya pikiran kita tidak lagi menyempit. Pikiran kita tidak lagi sempit, tidak lagi merasa kecil. Kalimat wus'aha illa wus'aha itu dalam pemahaman saya itu semacam semacam balon. Ketika kita tiup, maka dia akan semakin besar. Tiup lagi semakin besar. Maka diri kita ini juga seperti balon. Kalau dalam diri kita tiupkan positive thinking yang kuat, maka berarti kita sedang meniup balon diri kita. Kalau kita biarkan balon kita tidak menggelembung, tidak membesar, maka kita hanya tipis begitu saja dan tidak berbuat apa-apa kan? Tidak bisa terbang, tidak bisa dimainkan oleh anak-anak, tidak punya peran apa-apa, tidak punya manfaat apa-apa. Tapi ketika kita meniupkan balon jiwa kita, meniupkan balon diri kita, mungkin pertama kecil dulu, semakin berani, pede, percaya diri, tiup lagi semakin besar. Nah seterusnya, dimana sampai kita punya kemampuan untuk meniupnya sebaik-baiknya dan sesanggup-sanggupnya gitu, maka balon akan semakin terasa menarik dan berfungsi. Bisa dijadikan mainan buat anak-anak, bisa diterbangkan, bisa buat olahraga dan semacamnya. Maka begitulah diri kita. Jika kita tidak tiupkan angin-angin positif dalam balon-balon diri kita, maka selamanya kita akan kecil, selamanya kita akan merasa sulit. Tetapi jika kita tiupkan positive thinking, semangat hidup dalam diri kita yang positif-positif dalam balon jiwa kita itu, maka balon itu akan mengembang sesuai dengan tiupan angin udara yang kita hembuskan kepada balon tersebut. Semakin besar tiupan positif thinking pada balon-balon jiwa kita itu,
maka semakin mengembang pula jiwa kita yang ada dalam diri kita. Maka ketika kita punya apapun masalah yang menimpa kita, jenisnya apapun, maka yang pertama kali perlu kita lakukan adalah tiupkan udara-udara positif dalam jiwa kita agar menjadi balon-balon kehidupan yang semakin besar sesuai dengan kapasitas yang kita siap pada saat itu. Maka mudah-mudahan dengan pelan tapi pasti itu semuanya akan menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Nah, terakhir sebagai tafsir ayat laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, kita juga mungkin sudah sering dengar ini, tetapi tidak ada salahnya kalau kita kembali sampaikan bahwa sebagaimana beban Allah berikan kepada seorang itu sesuai dengan kapasitasnya, maka anugerah juga akan Dia berikan kepada seseorang juga sesuai dengan kapasitas dirinya. Ketika seseorang menurut Allah kapasitasnya hanya mendapatkan anugerah ukuran botol seperti ini misalnya, maka Allah akan berikan kepada dia anugerah untuk ukuran sebotol ini juga. Dan kalau Allah berikan kepada dia anugerah melebihi kapasitas botol ini, airnya banyak, apa yang terjadi? Tentu tumpah. Siapa yang akan mendapatkan tumpahan? Mungkin ada yang terbuang, mungkin ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan dari tumpahan-tumpahan tersebut, limpahan tersebut. Tetapi untuk kita sendiri mungkin hanya segini-gininya. Dan kita sama sekali tidak bisa maksakan diri untuk mendapatkan lebih ketika botol jiwa kita hanya sebesar ini. Tetapi begitu kita sudah memiliki botol jiwa semakin besar, semakin kuat, semakin besar juga, maka pada akhirnya air itu akan semakin banyak juga masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam diri kita. Maka begitulah juga anugerah yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kapasitas udara diri dalam diri kita yang kita miliki, dan pemilikan itu juga sesuai dengan udara-udara positif yang kita hembuskan dalam jiwa kita masing-masing. Pesawat udara itu akan hinggap di bandara, di airport. Itu kira-kira airport yang kecil bisa menampung kapal terbang yang banyak atau yang sedikit? Yang sedikit. Kapan pesawat terbang yang sangat banyak hinggap ataupun mendarat di sebuah airport? Ketika bandaranya luas. Semakin luas bandara, maka yang turun dan hinggap mendarat di situ juga pesawat-pesawat besar yang membawa penumpang-penumpang banyak, dengan banyak bawa koper-koper yang besar-besar. Di situ ada banyak rezeki dan anugerah kan? Maka begitulah juga jiwa kita. Jiwa kita juga ibarat bandara-bandara. Jika kita hanya bandara kecil saja, jiwa kita merupakan bandara kecil, maka kita hanya bisa didarati oleh pesawat-pesawat kecil yang sedikit. Tapi jika jiwa kita ibarat bandara-bandara besar, maka saat itu kita sudah siap menerima kehadiran pendaratan pesawat-pesawat yang besar-besar, bahkan banyak dengan penumpang yang juga sangat banyak pula. Nah, maka marilah Bapak Ibu semuanya, marilah kita kembali kepada diri kita masing-masing. Apapun itu dan siapapun kita, marilah kita lihat apakah kita sudah merasa sebagai orang yang memiliki balon jiwa yang besar, ataukah kita masih kecil. Kalau kita masih memiliki balon kecil, maka ketika kita berdoa pun kita juga harus mengukur diri. Ketika kita masih merupakan balon kecil, balon jiwa kita masih kecil, maka ketika kita berdoa pun mesti menempatkan doa kita itu sesuai dengan kapasitas balon yang kita miliki saat ini. Namun tentu kita punya harapan agar balon kita semakin besar, ya kan Bu? Kita kan ingin balon kita semakin besar, semakin luas kan? Nah, tapi itu tidak bisa anugerah begitu saja. Tapi kita mesti memompa balon besar itu dengan udara-udara positif dalam diri kita agar semakin mengembang. Dan kalau balon kita saat itu sudah semakin besar, barulah kita pantas untuk memohon pada Allah anugerah yang lebih besar daripada itu. Tetapi sesungguhnya Allah tidak perlu diminta. Kalau balon kita sudah besar, kira-kira Allah akan berikan pada kita udara yang kecil atau yang besar? Sesuai dong.
balon besar segini, kira-kira udara yang ada di dalamnya sesuai dengan lubang balon segede itu apa tidak? Sesuai kan? Tapi kalau balonnya kecil, udaranya pun yang dia terima juga kecil oksigennya. Maka kalau balon jiwa kita sudah semakin besar, maka sesungguhnya tidak perlu diminta pun pasti Allah akan berikan sesuai dengan kapasitas balon itu yang ada pada kita. Maka yang harus kita perjuangkan sesungguhnya bukan menghafalkan doa sebanyak mungkin, bukan memperbanyak doa dengan kata-kata yang sepasih mungkin. Yang harus kita lebih usahakan adalah bagaimana agar setiap muatan makna dalam doa yang kita panjatkan itu betul-betul dirasakan sebagai udara-udara yang kita hembuskan untuk meniup balon-balon udara dalam diri kita untuk semakin besar, menggelembung dan terus membesar. Nah, kalau kita sudah semakin besar positif-positif dalam diri kita, dalam balon-balon jiwa kita itu, maka sesungguhnya anugerah-anugerah Allah itu tidak perlu banyak kita minta, karena Allah sudah tahu kita akan perlu mendapatkan apa. Nah, jika kita hari ini masih punya persoalan-persoalan, maka marilah kita berpikir positif tentang persoalan kita, bahwa Allah pasti akan berikan kepada kita jalan, dan kita, mohon maaf, tidak perlu membebani diri dengan sesuatu yang belum saatnya kita dapatkan. Tetapi meskipun begitu, kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengkaitkan diri kita kepada Allah dengan cara berpasrah dan tawakal. Bagi saya, ketika hati kita sudah pasrah, tawakal, sumerah, itu juga bagian dari zikir kepada Allah. Itu juga sudah merupakan bagian dari doa kepada Allah. Karena doa kan silahul mu'min, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang beriman. Al-mu'min artinya orang yang memiliki keyakinan. Ketika orang sudah pasrah dan terkait hati dengan Allah, berarti dia sudah beriman kepada Allah. Meskipun tidak disampaikan kata-kata berupa doa, tetapi jika hatinya sudah sadar, sudah pasrah, maka kepasrahan itu sudah merupakan bagian dari doa yang juga lebih kuat maknanya. Maka ibu semuanya, ini adalah untuk diri saya pribadi dan untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama untuk terus memompa semangat-semangat hidup, semangat positif, karena Allah hanya akan berikan kepada kita kesulitan sesuai dengan kapasitas kita, dan juga kemudahan sesuai dengan kapasitas kita. Dan kita adalah orang-orang yang insya Allah sadar diri tentang siapa diri kita, tetapi punya harapan untuk terus meningkatkan kapasitas kita masing-masing. Dan peningkatan harapan itu mesti dilakukan pertama kali dengan berpikir yang positif tentang diri kita. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita adalah orang yang hanya mendapatkan kesulitan semata-mata sepanjang hidup, takdirnya sudah begini, nasibnya begini. Tetapi yakinlah Allah sudah berikan kepada kita peran dan tugas yang spesifik untuk kita. Tinggal kita mau sukses melewatinya ataukah kita gagal melaluinya. Dan tentu saja kita tidak mau menjadi orang-orang yang gagal. Selamat untuk kita semuanya. Setiap kali kita berhasil lewat dari suatu masalah yang kita hadapi, maka syukurilah sebagai sebuah ungkapan kita bahagia. Dan kalaupun sebut merayakan itu bukan berarti lantas dengan makan-makan seperti itu, tetapi rayakanlah dengan jiwa yang tenang dan wajah yang sumringah. Itu juga sudah merupakan perayaan yang hebat untuk diri sendiri. Meskipun kita misalkan merayakan dengan makan-makan, tapi hati kita hanya ngedumel, itu bukan perayaan hati, itu hanya perayaan seremoni. Yang lebih penting daripada perayaan yang kita rayakan itu ketika dapat kesuksesan adalah hati kita plong, hati kita lapang, hati kita ikhlas. Kalau hati kita sudah ikhlas, insya Allah berarti saat itu jiwa kita sedang mengembang, balon udara kita sedang membesar. Dan kalau sudah membesar, Allah sudah lebih tahu apa yang akan diberikan kepada kita tanpa kita minta. Nah, tinggal kita lakukan saja apa yang bisa kita lakukan sepantas-pantasnya, agar pada saatnya nanti Allah pun akan berikan kepada kita sesuai dengan anugerah yang sudah Dia siapkan untuk kita secara khusus. Amin ya rabbal alamin. Ibu semuanya, saya tidak tahu apakah kata-kata saya bermanfaat atau tidak.
Tapi yang saya pahami, inilah salah satu tafsir yang saya pahami tentang ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini bukan bercerita tentang beban yang memberatkan, tetapi juga bercerita tentang anugerah yang membahagiakan. Jika ayat ini kita pahami sebagai beban yang diberikan kepada kita oleh Allah, beban positif maupun beban negatif, beban memberatkan maupun anugerah yang membahagiakan, maka marilah kita siapkan diri kita menjadi balon-balon besar sesuai kapasitas kita, semampu yang bisa kita lakukan, sesuai dengan kapasitas yang juga kita miliki, dan terus berkembang sampai kapanpun yang bisa kita lakukan. Kesabaran tidak ada batasnya, karena batasi kesabaran adalah diri kita sendiri, dan kita tidak mau rezeki kita, anugerah kita Allah batasi oleh keterbatasan kita. Biarkan Allah batasi rezeki itu sesuai dengan takdirnya, bukan oleh takdir kita. Biarkan Allah menganugerahkan kepada kita sesuai dengan anugerah yang akan dilimpahkan kepada kita, dan jangan kita batasi oleh diri kita sendiri. Asal kita memperlebar diri, memperluas diri, memperbesar kapasitas diri dengan kesyukuran, dengan usaha dan dengan kebaikan yang kita wujudkan, insya Allah Allah sudah tahu siapa diri kita pasti. Sehingga kita tinggal menerima saja apa yang Allah berikan kepada kita. Tawakal, tasabbur, dan juga tasyakur. Bertawakal, memasrahkan diri kita kepada Allah, mewakilkan apapun yang kita alami kepada Allah semata-mata. Tasabbur, kita terus bersabar menjalani apa yang kita alami saat ini. Dan tasyakur, kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, berpikir positif, dan teruslah berbuat baik. Insya Allah itu akan menjadi jalan-jalan lapang untuk memperbesar balon-balon jiwa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila apa yang tadi saya sampaikan melantur ke sana kemari. Tapi besar harapan saya semoga ini bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan wasilah surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat ini, kita semuanya semakin memiliki jiwa-jiwa yang besar, memiliki hati-hati yang lapang, memiliki diri-diri yang semakin mengembang, sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah sebesar diri kita yang kita miliki hari ini. Amin. Amin. Itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Tapi barangkali ada waktu 2 menit, 3 menit, ada yang mau disampaikan? Cukup? Ibu-ibu? Cukup saja? Cukup. Baik ya, sudah sangat cukup. Alhamdulillah. Semoga apa yang tadi kita bahas ini menjadi kebaikan dan kasih sayang di antara kita semua dari Allah SWT. Ya Allah turunkan kepada kita semuanya kebaikan yang tak terhingga sepanjang hayat. Amin ya rabbal alamin. Tetap bahagia, tetap optimis, dan tetap berbesar hati. Insya Allah anugerah Allah akan dilimpahkan kepada kita semuanya tanpa henti. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna minas sabirin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal marhumin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun. Nada agung cukup lumur nada jembar pangampura hapunten anu kasuhun hatur nuhun anu kapihatur. Akhiran aku lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.